Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Sobat Republika, balik lagi di podcast bareng Republika dengan Yeyen Rostiani. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan tamu yang inspiring, seorang wanita yang juga direktur di perusahaan teknologi digital ini ya, di teknologi informasi, yaitu Mbak Yenti Joman, Director for Government Affairs di PT Huawei. Apa kabar Mbak Yanti? Kabar baik, alhamdulillah Mbak, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ini masa pandemik ini ya, kita mudah-mudahan tetap stay safe, stay happy, stay banget ya. Nah, ini kita ngobrolin tentang Huawei dan digital. Bisa diceritain nggak sih digital di Indonesia sekarang kayak apa? Kalau bicara digital ini sebenarnya, jadi Mbak Yeyen, kalau kita lihat nih ya, di Indonesia ini luar biasa ya, perkembangan 5 tahun terakhir kita boleh dibilang di industri e-commerce ini sudah banyak menghasilkan kemajuan-kemajuan tentunya yang tadinya tidak ada, kita sebut dengan apa, unicorn ya, startup company. Nah, itu mencerminkan sebenarnya digitalisasi itu sudah mulai ya. Jadi era digital itu sebenarnya udah lama sudah ada, tetapi hanya memang momentum ini baru kita dapat belakangan ini. Belajar teknologi tentunya tidak harus pergi ke sekolah kursus resmi ya, sekolah formal maksud saya. Tentunya dengan tren-tren teknologi saat yang telah ada di kehidupan kita, mau nggak mau secara tidak langsung kita sudah belajar sebenarnya ya. Jadi dengan era digital ini membuka banyak kesempatan, tidak hanya kita bicara kebutuhan aja, tetapi di samping kebutuhan itu juga terjadilah sebuah tren gaya hidup dan pembelajaran. Jadi pembelajaran mengupgrade diri kita. Keharusan itu sebetulnya ya. Banget Mbak. Kalau nggak mau ketinggalan. Ya. Nah, sekarang yang paling happening saat ini adalah teknologi di masa pandemi. Nah, ini gimana nih pemanfaatannya, kemudian seberapa perannya? Ya. Jadi ini benar sekali Mbak. Kita coba bayangkan ya, pandemi ini terjadi misalnya 10 atau 20 tahun yang lalu di saat teknologi belum begitu canggih. Kita pasti akan kewalahan. Ya, tapi tentunya mungkin kalau pada saat itu kebutuhan hidup atau tuntutan zaman pun belum sebesar sekarang ya. Jadi tentunya ini ada plus minusnya. Nah, kalau seperti yang kita hadapi sekarang ini, harus bekerja di rumah, belajar di rumah, semua aktivitas harus dilakukan di rumah. Terus apa yang menjadi toolsnya? Nah, salah satu ini adalah melalui dengan perkembangan ICT, di mana teknologi saat ini melalui internet ya, internet konektivitas. Kalau teknologinya ada tapi konektivitasnya nggak bisa juga. Ini memang kita akuin tidak semua orang, artinya kita lihat di wilayah di Indonesia pun masih ada sebagian kecil yang belum bisa menikmati internet. Tetapi kita beruntung, kita ada di kota besar, tentunya tidak ada halangan, jadi semua aktivitas kita tetap bisa kita kerjakan di rumah, mulai dari apa saja mendukung, mulai dari kita bicara rapat nih ya kan, mau online meeting ayo, kemudian mau koordinasi bisa aja, kemudian mau webinar ya bisa dilakukan, kemudian anak-anak bagaimana nih sekolah harus di rumah, mereka disediakan platform learning ya, jadi sudah ada online learning, kemudian kalau mau yang kuliah juga sama, kemudian kalau mau konsultasi kesehatan ya kan juga bisa dilakukan di rumah, tidak harus datang ke dokter atau rumah sakit, mencari informasi, banyak hal, banyak sekali, bahkan kesempatan untuk berbisnis ya. Dan jadi dalam kondisi pandemi ini kan nggak boleh buka toko misalnya mall-mall nggak boleh buka. Nah, ini sangat menguntungkan untuk para pelaku usaha menengah kecil ya, artinya mereka yang bisa buka bisnisnya secara online. Nah, dengan bermodalkan handphone. Betul. Jadi artinya kalau 10 tahun 15 tahun yang lalu mungkin ini akan bisa terjadi. Jadi tetap masih harus konvensional, harus ke pasar ya, harus ke toko. Nah, inilah saya bilang bahwa tuntutan kehidupan inilah mendorong revolusi di TIK, sehingga teknologi ini pun akan terus memberikan satu manfaat yang lebih baik untuk kehidupan manusia gitu.
Ini PT Huawei sendiri ada nggak hal yang dilakukan terkait pandemik ini? Apakah ada aktivitasnya ya, mungkin ada kontribusi apa Ya, ke masyarakat? jadi karena memang kita akuin bahwa saat ini salah satu yang bisa mempercepat ya proses ya, maksudnya untuk salah satu untuk mendorong recovery ini tentunya salah satu yang kita bisa implementasikan di rumah sakit. Contohnya ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Jakarta, ada 3 rumah sakit yang coba mengimplementasikan teknologi AI, jadi menggunakan artificial intelligence dengan alat CT scan yang ada di rumah sakit untuk mendeteksi, jadi early detection, di mana akurasinya itu lebih dari 92%. Wow, ya. besar banget ya. Ya, dan itu sangat membantu para tenaga medis ya, di mana saat sekarang kita agak sedikit overwhelmed, artinya kewalahan karena begitu banyak pasien yang datang, kemudian keterbatasan tenaga medis juga, alat-alat juga itu juga sangat mempengaruhi. Nah, dengan ada teknologi ini bisa membantu mendeteksi dan menganalisa dari hasil CT scan itu less than 2 minutes. Jadi kurang dari 2 menit ya. Jadi tapi kalau misalnya masih mau menggunakan tes yang lain mungkin akan tetap butuh waktu. Nah, ini cukup membantu, tapi tentunya tidak semua negara siap untuk menggunakan teknologi ini. Nah, ada kalau seperti di China tentunya mereka lebih siap karena mereka pandemik pertama muncul di sana, sehingga teknologi pun secara infrastruktur sudah lebih matang ya, lebih siap dan bisa digunakan. Nah, itu salah satu yang kita bisa terapkan dengan rumah sakit. Selain itu juga dari sisi teknologi selama pandemik ini kita menyediakan online learning platform, di mana kita tahu bahwa belajar dari rumah tentunya ini harus ada satu platform yang mendukung, ya kan? Nah, memang belum semua sekolah ataupun perguruan tinggi terbiasa dengan online learning ini. Jadi satu keadaan yang memaksa kita harus menerima bahwa ini tetap bisa dilakukan, hanya saja virtual, dan sebenarnya tidak mengurangi kualitas kegiatan itu sama sekali. Dengan online learning platform ini kita coba perkenalkan ke beberapa sekolah, ke universitas juga, dan diharapkan bisa mendukung kegiatan belajar mengajar secara virtual gitu. Nah, ini tentunya peluang ini banyak sekali juga dilirik oleh para pembuat ini ya, IT ya. Jadi pelaku IT ini mereka juga bisa menciptakan platform-platform belajar, tapi tentunya setiap aplikasi ini punya keterbatasan. Ya, nah dari Huawei sendiri kami melihat ini adalah satu bentuk kepedulian kami untuk membantu dari sisi edukasi. Kami menawarkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan dengan akses gratis ya selama sekian bulan selama pandemi ini, jadi mereka bisa menggunakan platform ini secara gratis. Nah, sekarang kalau di Indonesia, menurut Mbak Yenti ya, yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi komunikasi, kapan sih Indonesia akan bisa memiliki atau menikmati kemerataan dalam hal teknologi komunikasi? Itu apalagi kita kan ini terpisah dalam bentuk pulau-pulau, ini ada berapa belas ribu pulau. Komunikasi tentu penting banget, gitu kan. Salah satunya adalah ya menggunakan teknologi itu kan. Kira-kira optimis nggak dalam berapa tahun misalnya? Kayaknya sih ini sekian tahun saya percaya Indonesia akan mampu misalnya gitu. Nah, ini gimana? Kapan kita bisa? Saya kira Indonesia pasti sangat bisa ya Mbak ya, karena kenapa, kita sendiri kita lihat dari arahan dari Presiden Jokowi, kita akan menjadi 5 negara terbesar ya, 5 dari GDP growth. Tentunya salah satu yang mendukung kesiapan ini adalah infrastruktur di telekomunikasi ya, membangun konektivitas menghubungkan antara Sabang sampai Merauke, meskipun saat ini belum 100% nikmati, tetapi secara bertahap. Dan terakhir sudah diresmikan oleh Pak Jokowi di tahun lalu bahwa itu Palaparing sudah bisa mengcover. Jadi dari barat, tengah, dan timur ya. Jadi sebagian besar juga sudah tercover. Saya sangat optimis dengan kondisi saat ini tentunya, apalagi kita sudah punya visi, mission mau ke arah ke digital ekonomi. Tentunya salah satu backbone ini adalah menghadirkan konektivitas yang handal.
Ya, jadi sangat memungkinkan, Mbak. Nah sekarang kapan 5G bisa masuk ke Indonesia? Nah ini menarik nih Mbak. 5G ini memang lagi hot ya, lagi hot topic, dibahas di beberapa negara, dan beberapa negara tentunya mereka sudah siap untuk launching. Dan untuk Indonesia sendiri sebenarnya saat ini agak sedikit kompleks karena memang belum siap untuk menghadirkan 5G, tetapi saya yakin para regulator juga sedang membahas, menggodok ya. Dan memang biasanya ini butuh waktu Mbak, nggak bisa dalam jadi bukan seperti kita mengganti handphone mau 4G ke 5G tinggal beli yang baru. Dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pertimbangkan dan mungkin juga dari skala prioritas. Tetapi tentunya saya yakin mereka sedang menggodok bagaimana persiapan ini, termasuk regulasi-regulasinya Mbak. Biasanya kan untuk sebelum sesuatu baru masuk ya di Indonesia kan kita juga harus siap dengan regulasinya sendiri juga. Tapi kalaupun memang masuk ke Indonesia 5G ini berarti kan 4G-nya masih tetap ada kan? Tidak serta-merta orang semua harus ganti. Ya, sudah pasti. Jadi bahkan kita bicara sampai sekarang pun masih ada yang 3G. Karena kan nggak semua wilayah tercover 4G. Jadi tentunya nanti dari pihak regulator yang akan memutuskan yang terbaik ya. Dari sisi mungkin pembiayaan juga, itu semua faktor akan diperhitungkan. Nah, benar, jadi artinya tidak semerta 5G masuk kemudian 4G-nya hilang, nggak seperti itu. Tetapi tentunya 5G itu sendiri akan butuh waktu. Misalnya kalau sudah siap di Indonesia, untuk implementasinya juga pasti akan butuh waktu, jadi bertahap. Ya. Kelebihannya apa sih 5G ini kira-kira nanti dibanding 4G yang kita miliki sekarang ini? Nah kalau dengan kondisi sekarang 4G ini Mbak Yeyen sudah puas belum sih dengan maksud saya seperti stabilitas koneksinya, terus fungsi-fungsi yang bisa digunakan dengan kondisi 4G ini, udah bisa nonton kan? Kadang-kadang gini, saya mau download atau upload yang PDF itu muter terus, Ya. berarti kelemahannya? Ya itu salah satu, jadi memang G itu menggambarkan itu generasi speed internet ya, speed konektivitas. Artinya di 5G ini bisa di minimize ya, minimize low latency-nya. Dan di 5G ini tentunya kita bicara kemampuan yang lebih dahsyat, lebih dari 100 kali dari 4G. Bisa bayangin kalau sekarang kita mau download video itu butuh ya mungkin 1 menit, 2 menit tergantung besarnya video itu. Tapi kalau di 5G nantinya tentunya hitungan detik Mbak. Kita itu udah sebut hitungan detik dan luar biasa, harus cepat. Dan tentunya bukan hanya untuk di video, banyak sekali yang nanti akan dimanfaatkan dari teknologi 5G ini. Terutama kita bicara ke depannya, mau nggak mau kita harus siap dengan telemedicine, dengan e-health ya. Jadi dengan remote surgery di rumah sakit tentunya ini akan sangat membantu tenaga medis. Nah, tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau konektivitasnya belum 5G, karena itu kan akan meminimize human error. Dan kita bicara robotisasi ke depannya, itu juga perlu speed atau konektivitas yang cukup handal ya kan, supaya semua akan berjalan dengan errornya lah, tingkat errornya tidak betul. Jadi itu meminimize untuk tingkat error. Dan tentunya konektivitas ini akan multi device, jadi multi device connectivity. Dan saya bilang bahwa kita akan banyak menggunakan artificial intelligence, kemudian Internet of Things, di mana nanti bisa bayangin nggak, Mbak Yeyen, nanti in the future, jadi kalau misalnya belanjaan habis ya, di kulkas misalnya, tomat habis nih, nggak perlu ngecek, ada yang ngingetin gitu loh, Mbak Yeyen nih tomatnya udah habis, nanti tomat ada yang langsung automatic order, ya kan, kemudian yang nganter pakai drone. Jadi something yang kita belum bisa bayangkan sekarang, tetapi itu akan hadir ya di masa datang. Jadi semua itu dibuat sedemikian untuk sebenarnya memberikan kehidupan yang lebih baik ya. Jadi memudahkan pekerjaan kita, membuat orang harusnya lebih produktif, dan jadi hal-hal yang tadinya kita bisa kerjakan manual bisa kita arahkan ke sudah digitalisasi seperti itu. Nah kalau wanita nih, wanita milenial, tren di Indonesia, wanita milenial itu kalau terhadap teknologi itu gimana ya? Melihatnya, penggunaannya, kemudian pemanfaatannya di Indonesia. Nih, arahnya kemana nih? Mereka tuh banyak memanfaatkan teknologi digital, teknologi
dalam telekomunikasi ini untuk apa biasanya kalau yang menurut Mbak Yenti lihat nih? Nah, ini Wanita-wanita sebenarnya milenial. cukup heterogensi di masyarakat kita, tetapi tentunya kembali lagi ke tren ya, gaya hidup ya. Biasanya sih ngikut-ngikut ya kan, tetapi saya mau bilang bahwa sebenarnya banyak hal positif yang bisa dilakukan. Minat di digital ini sebenarnya saya lihat sudah cukup banyak ya perempuan Indonesia. Terbukti dari kita lihat beberapa founder di perusahaan-perusahaan startup itu sudah didudukin oleh wanita-wanita muda. Jadi sangat besar potensinya. Jadi biarpun mereka bukan dari background IT, tapi seperti toko-toko online itu kita nggak pernah tahu Mbak, mereka tuh backgroundnya apa. Tapi karena opportunity itu ada dan itu mereka mau coba dan akhirnya itu berhasil. Banyak sekali saya lihat beberapa kerabat dan dari teman juga yang iseng-iseng tadinya cuman pengen buka jualan aja online, tapi ternyata bisa membuahkan hasil yang sangat bagus, bahkan pendapatannya melebihi kalau dia bekerja di kantor. Jadi minat terhadap digital itu sendiri saya yakin perempuan Indonesia ini tidak kalah dengan perempuan di negara lain, dan bahkan kita harapkan di masa mulai dari masa sekarang ini akan terus digodok untuk menghasilkan perempuan-perempuan hebat di bidang teknologi, karena terutama di Indonesia tidak ada lagi yang tabu ya, tidak ada gap gender antara perempuan dan pria, jadi semua kesempatan terbuka sama. Asal mau ya. Betul. Nah sekarang jadi saya jadi mengerti juga nih, kayaknya ternyata wanita milenial tuh tidak selalu soal drama Korea dan medsos, upload foto apa, ya sebenarnya hal-hal seperti itu boleh-boleh saja menurut saya, itu kan sebagai bagian dari entertainment hidup ya, tetapi tentunya kita jangan sampai keseret dengan artinya waktu kita dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Jadi kalau kita punya waktu luang boleh kali ya kita memanjakan diri, misalnya ya cek Facebook, upload sesuatu, tetapi semua itu harus positif. Ya harus sesuatu yang kita bagikan itu bermanfaat bagi orang lain juga. Jadi kalaupun misalnya seneng traveling Mbak, pengen upload dong foto-foto yang keindahan wisata di Indonesia, itu cukup bagus dan itu bisa disampaikan informasi pernah ke tempat ini. Jadi sebagai kayak duta promosi juga gitu pariwisata kita ya kan. Jadi lagi-lagi positif ya. Betul. Iya, asik juga nih kayaknya nih. Nah sekarang kalau Mbak Yenti nih, ceritain dong kok bisa sekarang posisinya Director for Government Affairs, wanita loh di PT Huawei, itu PT global kan, perusahaan global gitu di dunia. Ceritain dong kok bisa sih terjun ke dunia ini, dunia cowok loh ini sebenarnya orang bilang ya. Iya. Jadi perjalanan cukup panjang Mbak Yeyen. Sebenarnya saya tidak pernah bermimpi akan bekerja di Huawei untuk sampai hari ini pun, karena background saya mindset saya sebelumnya itu sama mungkin dengan sebagian besar ya wanita Indonesia itu, bahwa ya sudahlah ya, habis merit ya berkeluarga gitu ya, terus ya udah jadi ibu rumah tangga atau mengurus anak. Tapi ternyata ada satu bisikan ya dalam diri saya bahwa saya punya potensi sebenarnya, meskipun saya tidak punya kesempatan untuk mengecap pendidikan tinggi ya, saya punya potensi, ayo kamu pasti bisa. Jadi akhirnya saya mulai berkarir di beberapa perusahaan multinasional, kemudian dengan passion. Jadi saya selalu bekerja dengan passion, saya selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Nah jeleknya, mungkin ada jeleknya ada bagusnya Mbak Yen. Jadi saya selalu pengen mencoba, setiap tantangan dikasih saya akan coba yang baru, sehingga terakhir saya dapat kesempatan untuk coba di perusahaan IT yang tadinya juga saya benar-benar pesimis apakah saya bisa apa tidak, tapi ternyata dengan kemauan belajar yang tinggi ya, dengan kita juga banyak mendengar, banyak mengamati, memperbaiki diri kita sendiri, akhirnya saya bisa sampai hari ini bisa diterima di Huawei, bisa bekerja di perusahaan besar dan berada di posisi yang cukup penting ya. Dalam hal ini saya in charge di government relation, di mana di government relation ini kita akan banyak berkecimpung dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah, karena sebagai perusahaan global tentunya kita harus diwajibkan memahami kebijakan di negara tempat kita beroperasi, jadi supaya kita keep compliance, itu penting sekali gitu Mbak. Nah kalau Mbak Yenti sendiri melihat tantangan yang dihadapi wanita Indonesia yang ingin berkarir di dunia digital itu apa? Tantangan saya
kok tidak suka ya kata tantangan ya. Justru malah menurut saya tuh harus tantangan tuh bisa nggak kita ubah menjadi peluang gitu, instead of tantangan. Jadi begitu kita ngomong tantangan, langsung kita perspektif kita udah kayaknya nggak bisa nih, Gitu. ya udah langsung negatif aja dulu ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke diri kita, apa sih kita sudah pernah setting belum goal dalam diri kita? Saya yakin setiap orang punya impian ya, impian pengen menjadi seperti apa. Nah, dimulai dari situ. Jadi mulai dari mimpi kecil, kemudian bisa juga berubah menjadi mimpi besar. Tantangan itu akan ada kalau kita membiarkan itu ada. Tetapi satu hal lagi mungkin perlu sangat bermanfaat jika kita bisa mendapat dukungan dari keluarga, dari kerabat, dari teman dekat, atau bahkan dari seorang atasan. Jadi kadang-kadang dukungan itu biarpun bukan anggota keluarga, tetapi dukungan yang kuat itu juga akan mendorong kita supaya bisa lebih maju, lebih berhasil gitu. Jadi kalau bicara perempuan di era digital ini, harusnya kita sudah menepis atau menghilangkan kata tantangan itu, karena terbuka banyak sekali kesempatan dan potensi yang bisa kita garap. Jadi langkah pertamanya harus apa dong nih? Langkah pertama yang paling pertama, misalnya saya nih mau pulang, pengen berubah, pengen belajar sesuatu yang baru, pengen lebih maju lagi, langkah pertamanya apa nih kalau menurut Mbak Yenti? Ya, langkah pertamanya tentunya pengen aja nggak cukup ya. Terus untuk membuat itu menjadi sesuatu action plan itu apa? Kita harus punya dalam hidup kita itu harus punya action plan. Jadi setiap hari kita bangun tidur pun kita harus tahu saya punya 24 jam. Apa yang harus saya hasilkan dalam hari ini gitu. Ya, apalagi terutama di kondisi pandemik ini, work from home. Siapa sih yang bisa memonitor kita? Jadi disiplin dalam diri kita itu harus kita tanamkan itu sebagai modal utama dulu. Pengen jadi ini, tapi pengen aja, nggak pernah punya keinginan untuk eksekusinya, dan bahkan tidak punya plannya. Bagaimana ini bisa terjadi gitu? Jadi saya rasa memang satu komitmen ya, komitmen dan disiplin itu merupakan modal utama. Mei itu identik dengan Hari Pendidikan, kemudian Hari Kebangkitan Nasional gitu. Nah, bagaimana nih menyatukan wanita berperan dalam pendidikan dan kebangkitan nasional dikaitkan dengan teknologi? Nah, bisa nggak nih 3 unsur ini? Ya, sebenarnya sangat bisa, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kita itu tidak bisa terlepas dalam teknologi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau bicara dengan peringatan 20 Mei ini adalah kebangkitan nasional, pesan saya cuma satu, wanita Indonesia kita harus bangkit. Jadi kita itu jangan mau dengan berada di comfort zone yang saat ini. Kalau bicara dengan pendidikan, tentunya pendidikan banyak faktor. Pendidikan yang seperti apa? Kalau misalnya dia masih single, tentunya dia juga bisa memperkaya diri sendiri untuk terus belajar. Itu kan bagian dari pendidikan. Jika dia tidak single, berarti kan dia punya keluarga. Nah, pendidikan itulah bisa diarahkan dengan menggunakan teknologi, bagaimana juga memberikan pendidikan tambahan kepada anggota keluarga ya. Jadi anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal di sekolah, tetapi tentu juga bisa dilakukan di rumah. Jadi saya rasa sangat related ketiga hal ini. Nah, ngomongin soal pemanfaatan teknologi, ada dong tipsnya gimana sih memanfaatkan teknologi dalam, kemudian kita harus membagi waktunya tuh gimana untuk memanfaatkan teknologi ini, jangan sampai juga kebablasan, sampai urusan lain terlantar gitu. Karena kita sering lupa kan kalau udah pegang gadget itu, aduh luar biasa. Nih tipsnya dong, kan Mbak sebagai orang yang paham banget nih soal teknologi ini nih. Betul Mbak, jadi kalau kita lihat ini memang banyak orang sudah sangat addicted dengan teknologi sehingga mereka melupakan esensi dari kehidupan. Jadi kembali lagi pada diri kita bahwa diingatkan, selalu mengingatkan diri kita sendiri, karena jangan berharap orang lain akan mengingatkan diri kita gitu, tapi kita mengingatkan diri kita sendiri. Teknologi is a tool. Dengan ada smartphone ini bisa bantu meringankan pekerjaan saya. Terus bagaimana memanage waktu dengan baik, setting skala prioritas gitu. Misalnya hari ini ada tugas yang lebih penting, itu dulu yang dikerjakan menggunakan teknologi, mendorong ya, maksudnya membantu ya dalam pelaksanaan pekerjaannya. Bukannya karena bisa online seharian, apalagi yang namanya gratis, kemudian yang lain lupa makan, lupa mandi. Ya, karena itu bahaya sekali. Jadi saya rasa sih kita harus bijak juga ya dalam menggunakan teknologi, dan
selalu ambil manfaatnya. Tapi kalau sampai disalahgunakan, yang disalahin pasti ada ya, yang disalahin teknologinya, handphonenya, Padahal katanya, orangnya iya, kan. temen-temennya, padahal dirinya sendiri, seperti itu Mbak. Aduh, makasih banget nih Mbak Yenti, kita belajar banyak hari ini Sama-sama. tentang pemanfaatan waktu, pemanfaatan teknologi, kemudian belajar sesuatu yang baru, belajar juga tentang teknologi terkini, luar biasa. Dan jangan lupa wanita Indonesia harus bangkit. Ya, Nah, setuju. setuju banget. Iya. Nah, Sobat Podcast, itulah obrolan kita dengan Mbak Yenti Joman. Mudah-mudahan menginspirasi, seriously inspiring sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.